Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 program MIPA. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang inverse fungsi trigonometri. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas inverse fungsi di kosinus. Oke, kita lihat materinya. Notasi dari inverse fungsi kosinus itu Y sama dengan cos pangkat negatif 1x atau Y sama dengan arcis cos x. Ya, nilai-nilai cos pangkat negatif 1x dapat dihitung berdasarkan aturan. Nah, di sini ada cos pangkat negatif 1x atau arcis dari cos x adalah nilai-nilai dalam interval tertutup 0, V atau 0 derajat sampai 180 derajat yang nilai kosinusnya X. Ya. Nah, untuk menentukan hubungan identitas dasar dari fungsi kosinus dan inverse-nya, itu kita bisa lihat di sini cos kali arcis dari cos X sama dengan X. Untuk X, semua intervalnya ada di negatif 1,1, interval tertutup. Nah, selanjutnya cos pangkat negatif 1 cos X sama dengan X. Untuk X dalam interval 0, V atau dia intervalnya tertutup. Nah, kita lihat contohnya di sini. Hitunglah nilai-nilai ekspresi berikut. Yang pertama, A cos pangkat negatif 1, 1/2. Dan B cos pangkat negatif 1, nilainya negatif 1/2. Nah, pembahasannya yang pertama yang akan kita bahas, cos pangkat negatif 1, 1/2 adalah nilai-nilai dalam interval tertutup 0, V atau 0 derajat, 180 derajat. Yang nilai kosinusnya setengah. Jadi, pertemuan minggu lalu saya minta untuk kalian untuk menghafalkan sudut-sudut istimewa ya dengan menggunakan jari. Nah, fungsinya untuk seperti ini. Nah, kita diminta untuk mencari nilai kosinus setengah. Kosinus setengah itu berada di sudut berapa untuk cos, ya. Nah, karena yang nilai kosinus setengahnya ada di sudut 60 derajat untuk cos, maka nilai dari cos negatif 1/2 itu sama dengan 60 derajat. Ya, jadi sudutnya adalah 60 derajat. Nah, yang B, nah karena di sini cos pangkat negatif 1 min 1/2, ya, maka yang tadi 1/2 untuk A, yang B-nya min 1/2, berarti di sini tinggal kita ganti nilainya untuk cos pangkat negatif 1, 1/2 sama dengan min 1/2 itu sama dengan min 60 derajat. Nah, itu untuk contoh yang A dan B. Selanjutnya, hitunglah cos pangkat negatif 1, ya, cos V/4. Nah, kita tadi punya hubungan antara sudut identitas, ya. Nah, di sini ada cos pangkat negatif 1 kali cos V/4. Nah, kita punya fungsi di sini, cos kali cos pangkat negatif 1x sama dengan x, yang di kotak warna biru. Dan yang kedua adalah cos pangkat negatif 1 cos x sama dengan x. Nah, ini bentuknya sama dengan yang bagian bawah ya, cos pangkat negatif 1 cos x sama dengan x. Nah, x-nya di sini adalah V/4. Maka hasilnya nanti adalah V/4. Nah, gitu. Jadi tinggal dilihat kalau bentuknya seperti ini, tinggal dilihat x-nya berapa. Maka hasilnya adalah bentuk x itu sendiri. Ya, kalau x-nya V berarti sama dengan V. Nah, berarti V/4 itu sama dengan 45 derajat. Maka cos pangkat negatif 1 kali cos 45 derajat itu sama dengan 45 derajat. Nah,
pangkat negatif 1 untuk cos 45 adalah 1/2 akar 2. Ya, 1/2 akar 2. Maka cos pangkat negatif 1 itu sama dengan 45 derajat. Jadi sudutnya adalah 45 derajat. Nah, berikutnya ada cos pangkat negatif 1, cos dalam kurung negatif V/3. Nah, ini sama dengan bentuk yang tadi, ya. Nah, ini cos pangkat negatif 1, cos min V/3. Nah, berarti hasilnya adalah min V/3. Nah, cos pangkat negatif 1, cos negatif 60 derajat. Kenapa negatif 60 derajat? Itu sama dengan negatif V/3. Ya, kalau negatif V/3 itu dalam radian, kalau negatif 60 derajat itu dalam bentuk derajat. Ya, maka sama dengan negatif 60 derajat. Ya, ini contoh terakhir. Hitunglah cos kali cos pangkat negatif 1 dalam kurung negatif 1/3. Ya, masih kita gunakan bentuk identitas dari identitas dasar dari cos kali cos pangkat negatif 1x sama dengan x. Cos pangkat negatif 1 kali cos x sama dengan x. Maka kita gunakan yang pertama, ya. Cos kali cos pangkat negatif 1 kali negatif 1/x. Maka itu hasilnya adalah negatif 1/x. Nah, karena di sini bentuknya belum rasional, maka kita bentuk rasionalkan. Jadi akar 3 yang di bawah di penyebut kita hilangkan. Kita kalikan dengan akar 3 lagi. Jadi penyebut dengan pembilang kita kalikan dengan akar 3. Ya, nah akar 3 per akar 3. Jadi negatif 1 kali akar 3 adalah negatif 1/3. Sedangkan akar 3 kali akar 3, ya, penyebut dengan penyebut, itu hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah negatif 1/3/3. Nah, itu sedikit materi tentang inverse fungsi dari kosinus. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.